seperti apa ya perjalanan dari seorang Ibu Evelyn ya. Saya memanggilnya sebagai ratunya FMCG karena karirnya kinclong ya di industri FMCG. Kita tunggu Ibu Evelyn untuk hadir ya. Halo semuanya, apa kabar malam ini yang sudah bergabung? Ada Pak Mul. Oke, kita undang Ibu Evelyn sebentar ya. Ibu Evelyn. Oke, kita tunggu beliau. Kita tunggu Ibu Evelyn. Halo Ibu, apa kabar? Halo, baik. Wow. Aduh. Kinclong. Limi. Nah, iya. Iya. Baik. Sehat ya, Bu? Sehat. Alhamdulillah sehat. Iya, sehat semua. Alhamdulillah. Walaupun udah dikurung 3 bulan ya, dikurung 3 bulan di rumah, tetap sehat, tetap produktif. Nah iya, saya ngeliatin Ibu itu aktif banget loh dengan IG live-nya ya, dan banyak sekali hal baru yang diinformasikan kepada kita semua. Nah sebetulnya kita sebelum ngobrol jauh ya kan, dimana Ibu sekarang ini aktif untuk dunia digital. Nah ini sebetulnya kan kita mengenal Ibu sebagai ratunya FMCG. Ya, saya ingat di mana saya mengenal Ibu pada saat saya masih ada di Trans TV dan Ibu sebagai general manajernya Indofood pada saat itu. Kemudian Ibu pindah ya ke Kapal Api Group ya di situ. Terus, nah sempet nih kita kepingin tahu lebih lanjut sebetulnya apa sih yang membawa Ibu ke dunianya FMCG itu. Oke. Terima kasih Seslimi Maria Goretti, the legend of media sales. Senang saya ketemu hari ini, ketemu legend. Sama Ibu juga. Saya perkenalkan sedikit diri saya, boleh? Ya. Halo. Dengar nggak? Kayaknya ini ya agak saya dengar. Tapi tidak bagus ya. Ibu dengar saya? Dengar? Agak sedikit. Dengar. Ibu nggak dengar saya? Dengar. Ya, lanjut. Dengar. Suara saya oke? Suara saya oke? Oke, sip. Sip. Kita lanjut ya. Kita lanjut. Ya. Oke. Iya. Perkenalkan dengan saya Evelyn Atmaja, coach dan bisnis konsultan CEM. Yang malam ini sudah berkenan hadir. Terima kasih juga teman-teman yang sudah ikut nonton malam ini. Teman saya, baik pun temannya Silimi. Saya sudah berkarya itu hampir 30 tahun di FMCG. Karya-karya produknya dilahirkan, yang dilahirkan sudah menjadi legend. Seperti Indomie, Mie, dan Kapal Api. Semua orang tahu. Ya, semua menjadi makanan pokok kita. Dan terakhir saya managing director di Bonchef, di mana perusahaan patungan antara dengan Sari Roti. Itulah karya saya terakhir, dan saya menjadi bisnis konsultan sendiri di beberapa perusahaan, menjadi terutama di new business development sama new product development, itu core dari jagoan saya. Ya, di marketing. Oke. Itu. Nah, kenapa sampai bisa, kan Ibu nih perjalanan dari Indofood sampai Bonchef, habis itu masuk ke digital. Kita kepengen tahu Ibu itu kan kayaknya bertangan dingin nih dalam hal FMCG. Produk yang dipegang jadi, dan itu menguasai pasar. Nah, boleh tahu nggak strategi apa yang Ibu jalankan, terutama dalam hal marketing, di mana membuat setiap kali barang yang dipegang ini jadi nih, gitu. Oke. Jadi memang passion saya itu di makanan. Yang satu penting, memang passion itu penting. Jadi karena passion itu benar-benar, saya waktu itu dreams bekerja di perusahaan besar makanan, akhirnya Indofood, my dreams come true. Jadi saya akhirnya di Indofood. Pertama saya malah ditugaskan di China.
Oke. Indofood China. Wah. 2 tahun. Karena Tahun memang berapa itu, Bu? Tahun berapa? 2002. Oh, 2002. 2002. Ya. Iya, waktu itu brand Indofood ada di China, ada factory. Karena saya bisa Mandarin, saya dicimpungkan di situ. Wah, itu benar-benar saya direbus di situ itu. Seperti kodok direbus itu. Baru tahu dahsyatnya itu orang China. Wah, kita bilang kita udah pinter. Wah, dia lebih pinter lagi. Tapi saya banyak belajar dari situ. Akhirnya saya bawa keliling Indofood, Indomie, terutama mie goreng ke negara lain. Semuanya saya buka di luar negeri. Di tahun 2004, setelah 3 tahun, saya suruh panggil pulang kampung. Waktu itu ada Anthony Salim. Karena apa? Waktu itu Wings Food masuk. Keluarlah mie sedap. Wah, itu benar-benar perang yang sangat-sangat ini. Akhirnya katanya, kamu kan biasa di Cina, kamu suka ngomong kenceng-kenceng, sekarang mau pulang. Kamu pulang, ayo. Akhirnya saya menjadi satu tim inti untuk melawan Sedap. Setelah 3 tahun, nah disitulah baru saya pindah ke tempat lain. Nah, tadi pertanyaannya bagaimana membangun. Nah, waktu saya handle Indomie ini di waktu krisis. Di waktu krisis itu artinya krisis competition. Jadi bukan seperti krisis saat ini, tapi sama juga. Di mana waktu krisis lahirlah banyak ide baru, lahirlah banyak. Yang pertama, strategi pertama yang paling membawa kita sukses yaitu kita continuous improvement, Kaizen. Waktu itu karena apa? Indofood udah begitu lama, udah menjadi raja, sudah udah nggak terbilang lah ya. Jadi akhirnya begitu diserang, baru kita lihat, wah banyak improvement, mulai dari semua mulai dari segalanya, lakukan improvement sesuai kasih value lebih, value terus kepada konsumen, bangun brand dimulai dibangun lagi, akhirnya perjuangan tidak sia-sia. Setelah 3 tahun, nah jadi market share bisa kembali lagi, ya. Waktu itu juga banyak kita membuat brand kita, brand activation supaya brand lebih dekat kepada konsumen, bukan one way bicara, ya. Kalau one way bicara aja, ya ini Indofood, ini Indomie, tapi kita tidak, kita bicara kepada konsumen langsung. Nah dari situlah itu yang membawa kita bisa menang, ya. Jadi kalau saya simpulkan, pertama kita harus improvement. Waktu itu kita improvement semua. Terus kedua kita benar-benar merubah arah brand. Jadi company ini create consumer. Sebelumnya company ini create brand. Ini loh Indomie, kamu harus makan. Sekarang kita tidak. Waktu itu kita rubah company customer, kita benar-benar tahu konsumen apa. Nah, dari situ ya. Terus habis itu customer baru build brand. Jadi dibalik, baru customer tahu oh, ini bagus, mereka lakukan advokasi. Referensi lah. Ini produk yang bagus, ini apa gitu ya. Nah, jadi dari situ baru brand sustain company. Nah, itu menjadi customer loyalty, di mana kita perbaikan produknya, sehingga produknya benar-benar punya ciri khas atau karakternya. Ya nggak, Limi? Kalau makan Indomie rasanya ingat, wah bumbunya wangi, jadi ngiler. Itulah karakter produk. Oke. Ya. Nah, jadi itulah, sebetulnya... Ya, jadi sebetulnya sih intinya adalah mendekatkan produk, mendekatkan brand dengan konsumen, itu yang utama. Betul sekali. Punya uniqueness atau ciri khas yang sebetulnya tidak dimiliki oleh kompetitor. Sebetulnya begitu ya, Bu? Yes. Wow. Yes. Keren. Nah, itu berarti kita nggak bisa hanya sekedar jadi followers tanpa kita tahu sebetulnya kita punya ciri khasnya apa sih? Apa keunggulan kita untuk bisa diberikan kepada konsumen kan, Bu? Iya kan? Ya. Betul. Iya. Terus memberikan value kepada konsumen. Akhirnya konsumen lah
yang mereferensikan brand ini brand gua loh nih. Sampai ada yang bilang, waduh, nggak ada Indomie, gua bisa mati loh. Ada yang sampai begitu. Ya nggak sih? Soalnya apalagi anak-anak mahasiswa Indonesia ya, kalau udah tinggal di luar negeri, apa yang selalu yang mereka rindukan apa? Indomie. Iya. Iya kan? Betul. Jadi yang mereka rindu itu Indomie. Bahkan saya ingat ya, saudara saya atau apa ya, sepupu atau ponakan, kalau misalnya ke luar negeri pulang, mereka sekolah di luar negeri, pulang ke Indonesia, ininya kopernya apa? Penuhnya sama Indomie. Sama-sama ya. Karena itu yang mereka mengatakan kalau di luar negeri kayaknya Indomie itu menjadi satu produk yang sangat berharga buat mereka. Itu itu yang luar biasa, menciptakan sampai orang kayaknya nih gua nggak bisa hidup nih tanpa brand ini. Keren. Kemudian satu lagi yang kita walaupun itu udah agak lama, padahal waktu itu saya juga sudah mulai bangun community. Namanya saya pikir penting sekali. Karena kita bukan hanya beriklan nih ya, Limi ya, bukan pasang iklan-iklan saja. Saya mulai bangun community. Saya kerja waktu itu kerjasama, kita belum ada itu namanya sosial media, Instagram tuh belum ada. Saya kerjasama sama Gramedia, Nova ya, tablet Nova. Kita bangun community dengan kata berantai. Jadi Indomie ini kata saya, apa katamu? Wah, itu dilanjut sampai panjang banget. Tidak berhenti itu. Panjang banget. Kalau di sosial media sekarang itu udah dapat follower berapa juta itu. Iya, jadi waktu itu branding landscape juga dirubah ya. Jadi mulai waktu itu kita nggak bilang new normal lah, new adventure waktu itu benar-benar bagi kita yang di Indofood. New adventure mulai, kita robah semua. Salah apa betul? Nggak tahu. Yang penting kita berubah. Coba dulu. Daripada diserang produknya. Masa beli 8, dapat piring 16. Lama-lama orang jual piring, ya kan? Kita robah, kita nggak mau bicara produk, kita bicara join the brand. Jadi customer join the brand, terus akhirnya dia yang menjadi advokasi. Itu sih pentingnya waktu itu benar-benar dapat kesempatan untuk bangun brand kembali menjadi giant dan menjadi legend sampai hari ini. Itu. Wow. Bu, kan Ibu kan juga lama di China ya. Sebetulnya karakter konsumen di China sama karakter konsumen di Indonesia itu, perbedaan yang paling mendasar itu apa, Bu? Wah, benar-benar beda. Benar-benar beda. Jadi mereka, pas saya ke sana itu, pas mereka udah revolusi ini ya, pada sudah mulai dengan banyak juga orang yang masuk industri, mulai banyak orang kaya. Mereka benar-benar ini ya, mindsetnya itu beda sama kita. Mindsetnya itu sangat-sangat cepat gitu loh. Cepat, nggak mau kalah. Karena apa? Kemungkinan juga mereka anak cuma satu, ya. Udah dididik dari awal tidak boleh kalah, tidak boleh ini harus menang. Nah, mungkin di situ. Jadi benar-benar, bicara sama mereka, kalau bisa, ini kapan selesai? Saya tanya, kapan ini bisa selesai? Mereka bilang kemarin. Bukan besok lagi, kemarin. Cepat sekali. Kalau kita nggak cepat, akan tertinggal. Sangat-sangat cepat revolusi. Agresif, luar biasa. Iya. Saya begitu pulang Indonesia 2 minggu, saya balik lagi, saya nggak kenal di mana nih kos saya. Tahu-tahu depan sudah bangun gedung tinggi, bayangin nggak? Dalam 2 minggu sudah bangun gedung tinggi. Ya di situ karakternya keras. Karakter keras, ngomong kenceng. Ya di situ. Jadi kita mau nggak mau, namanya terjun di situ ya adaptasi. Kalau nggak adaptasi, siapa lu dia bisa begitu, ya kan? Tidak akan di respect. Jadi kita harus adaptasi menjadi orang lokal. Ya. Wah, di situ. Itu nggak mudah ya, Bu. Kan beda kultur, ya kan? Beda kultur.